Salam, pemilu telah usai dan kita semua telah melaksanakan hak pilih kita. Kini kita memasuki fase kritis, fase penghitungan suara. Namun di balik layar ada cerita menarik yang perlu kita perhatikan. KPU sebagai penyelenggara mengandalkan Sirekap, sebuah alat IT untuk membantu proses penghitungan. Namun sayangnya muncul beberapa permasalahan. Salah satunya adalah masalah dalam penghitungan suara calon presiden. Sebagai warga yang tidak terafiliasi secara politik, saya merasa perlu untuk menelisik lebih dalam terkait penyajian data dari Sirekap. Mari kita menuju ke website KPU yang dibuat untuk menyajikan data Sirekap, yaitu pemilu2024.kpu.go.id/pilpres/hitung-suara. Di sini kita bisa melihat suara-suara yang sudah terakumulasi. Pada saat rekaman ini dibuat, baru masuk sekitar 47,78%. Suara itu masuk dari semua provinsi, 38 provinsi dengan prosentasenya masing-masing. Tentunya besaran persentase akan tergantung dari sudah dilakukan atau belum proses pemilunya. Ada beberapa, contohnya tadi itu ada Papua Pegunungan, dia belum ada data masuk karena mungkin belum dilakukan perhitungan suara. Nah, saya mencoba untuk mengkonversi perhitungannya itu menjadi dalam Excel. Excelnya seperti yang saya buat. Di situ ada link, ada angka paslon 1, 2, 3 gitu nantinya. Lalu ada perolehan suara di sistem, jadi nanti tertulis di Sirekapnya berapa akan terlihat, dan juga ada scan yang ada di hasil form C hasil, itu nanti kita bisa lihat dari hasil upload dan juga ada di Sirekap. Selisih antara keduanya nanti kita akan coba masukkan di kolom F. Jadi nanti kolom suara yang ada tertulis di sistem akan dikurangi dengan data yang ada dari form C hasil. Nah, itu nanti akan terlihat, itu akan berpengaruh kepada paslon siapa, paslon 1, 2, atau 3. Dan ini adalah beberapa perhitungan dan juga beberapa kondisi yang saya dapatkan. Ada beberapa perhitungan yang tidak sesuai. Mari kita lihat satu persatu. Oh ya, sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin menyatakan juga di sini bahwa saya mencoba untuk tidak mengambil data-data yang sudah ada di luar sana. Seperti yang kita ketahui bersama, di Twitter atau di tempat lain banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sudah diangkat. Nah, saya ingin mencoba untuk independen, tidak melihat tempat-tempat tersebut, tetapi saya akan mencoba dengan metode sampling yang saya lakukan sendiri. Sebenarnya sampling yang dimaksud adalah sampling acak gitu ya. Jadi saya akan mencoba untuk mengamati ya beberapa data yang ada, lalu saya coba ambil di beberapa TPS dan saya lihat mungkin per kelurahan mungkin hanya sekitar 2-5% saja. Kenapa saya lakukan seperti itu? Karena pastinya saya tidak akan bisa untuk mengamati semua satu persatu, karena pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang ingin saya perlihatkan di sini adalah bagaimana data tersebut disajikan dan kita menemukannya dengan jelas gitu. Jadi memang terlihat secara visual dan juga nantinya kita bisa amati pola datanya seperti apa. Oke, saat ini saya masuk ke Banten di TPS 01 Cipendei. Ini ada data yang cukup aneh karena di paslon nomor 2 itu sekitar 600-an. Nah, kita lihat di form C-nya ternyata cuma 100 sekian ya. Di sini 626,
yang tertulis di sistem, padahal jumlah suara sahnya cuma 250. Jadi ini pasti ada kesalahan dalam proses pencatatan secara elektronik atau konversi dari C hasil ke angka. Jadi ada kesalahan kalau kita lihat dari hasil pindai dokumennya ini 136 saja. Jadi sangat jauh berbeda. Ini coba kita tulis di catatan kita. Jadi kita masukkan linknya itu apa, kita masukkan paslonnya nomor 2. Saya sudah coba kasih warna gitu ya, berikan formula 626 yang tertulis di sistem, tetapi aslinya dari C hasil hanya 136. Jadi ada selisih suara sekitar 490. Itu adalah selisih suara untuk paslon nomor 2. Nah, hal ini yang akan kita lakukan di setiap TPS yang kita temui. TPS berikutnya di bawah juga hampir sama kasusnya. Ini nilainya 625 yang agak aneh. Kita lihat form C-nya ternyata cuma 125. Ada kesalahan juga. Mari kita tulis. Di sini kita masukkan. Kesalahannya terjadi untuk paslon 2 juga. Sekali lagi, saya bukan terafiliasi paslon manapun, jadi yang saya lakukan ini hanya benar-benar untuk menyajikan data yang salah. Sudah kita catat. Lalu ada berikutnya, ada lagi kesalahan. Ini untuk paslon 2 lagi, jumlah sah suara hanya 206, tetapi untuk paslon nomor 2 ada 844 yang ternyata hanya 99 ya. Kita lihat, kita coba masukkan datanya. Untuk paslon 2 juga 844 yang tertulis di sistem, ternyata yang di C hasil adalah 99. Jadi ada 745. Ini yang kita akan lakukan. Sudah ketemu 3, padahal ini hanya dalam satu kelurahan ya. Ada 3 kesalahan dalam TPS itu. Masih di Banten, di Kadijajar. Ini sekarang yang agak beda kasusnya karena jumlah dari ketiga paslon suaranya melebihi 300. Jumlah suara sahnya tidak tertulis karena sedang dalam proses, masih tidak bisa dilihat. Tetapi kalau kita lihat di formulir C-nya, ternyata angka 99 untuk 1, 234 itu ternyata salah. 234 itu harusnya 134. Nah, ini kesalahan yang kita temukan. Mari kita masukkan lagi datanya. Selisihnya 100 untuk paslon 2 juga. Berikutnya di Rahong, Lebak, Banten juga ada angka yang cukup aneh untuk paslon 1 dan 2 nih. 874 untuk paslon 1 dan 604 untuk paslon nomor 2. Kalau kita lihat form C-nya, ternyata
paslon 1 tuh hanya 73 ya. Jadi ada dua kesalahan ini untuk paslon 1 dan paslon 2. Jadi kita coba tulis dua-duanya. Paslon 1 kita kasih warna biru dengan angka 874. Paslon 2 604. Aslinya kita tulis atau hasil itu hanya 73 untuk paslon 1 dan 100 untuk paslon 2. Next di Sukamanah, masih di Lebak, ada TPS 008. Untuk paslon 2 ini 457. Padahal tertulisnya adalah 153 ya. Kita masukkan datanya. Next kita lihat di Mekarsari, itu di TPS 13 juga ada kelebihan dari kuota, maksudnya lebih dari 300. Paslon 187, paslon 2 233, paslon 3 11. Padahal jumlah suara sah adalah 235. Kita lihat di form C-nya. Ternyata yang salah adalah paslon nomor 2 ya. Kita masukkan datanya. Kita coba cek tempat lain. Di Nanggala TPS 004 ini ada lonjakan di paslon nomor 2 457 suaranya, padahal suaranya hanya 153. Kita masukkan datanya. Jadi lonjakannya sekitar 304 suaranya, selisihnya sekitar segitu. Kita coba cek ke tempat lain. Di TPS Sidamukti untuk TPS 12. Ini lonjakan juga terjadi di paslon nomor 2 sebesar 477. Ternyata paslon nomor 2 ini 178 saja, tetapi yang tercatat adalah 477. Ada lagi di TPS 25 Pematang. Ini ada suara yang naik lagi, nilainya sama dengan TPS yang sebelumnya, cukup unik, berulang 477. Dari form C hasilnya tertulis 132, jadi ada 345 kenaikan suara untuk paslon nomor 2. Ada lagi di TPS 001 Padang Kapuk, Bengkulu Selatan.
paslon 2 lagi 880. Sangat tidak mungkin karena satu TPS hanya 300 ya gitu. Kita masukkan datanya. Jadi ada kenaikan sekitar 779 tadi ya. Nah, ini berikutnya adalah TPS 005 Pasar Pedati, Bengkulu Tengah. Jumlahnya total dari semua paslon lebih dari 300. Ternyata ada kenaikan di paslon nomor 2 dari 159 menjadi 259. Kita lihat lagi di TPS 108 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ini naik juga paslon nomor 2 642. Padahal aslinya 112. Dan untuk paslon nomor 1 juga ternyata setelah kita lihat ada kenaikan dari 123 tertulis 127, jadi ada kenaikan 4 suara. Kalau paslon nomor 2 kenaikannya adalah sekitar dari 642 menjadi atau dari 112 menjadi 62, yaitu 530. Kita pindah lagi ke TPS 183 Jagakarsa. Di sini kenaikan ada di paslon nomor 1 yang kenaikannya mencapai ini signifikan naiknya karena tercatatnya adalah 809, sedangkan catatan C hasil adalah 109 ya, jadi kenaikannya 700 suara. Di TPS 183 Jagakarsa juga ada kesalahan untuk paslon nomor 3. Di catatan 38, catatan C hasil 38, tapi di sistem 78. Jadi ada kenaikan juga di situ, atau ada kesalahan pencatatan oleh sistem. Di Pejaten TPS 100 juga salah datanya. Untuk paslon nomor 1 dari 103 di C hasil berubah menjadi 707 di sistem. Ini ada kenaikan hampir 600 atau lebih, sekitar 600 ya, 604. TPS 051 Sukapura, Jakarta Utara, di Cilincing tepatnya, terjadi kesalahan juga untuk paslon nomor 2. Di sistem tertulis 320, ternyata aslinya hanya 120. Ini berarti ada kenaikan 200.
Di TPS 007 Marunda Cilincing ada kenaikan juga untuk paslon nomor 2 474 di sistem, padahal aslinya 171, jadi ada kenaikan 303. Berikutnya ada di TPS 117 Rawabadak Koja, ada kesalahan untuk 3 calon, 1, 2, dan 3 ini angkanya besar-besar, sangat tidak masuk akal. Angkanya untuk paslon 1 502, untuk paslon 2 503, dan untuk paslon 3 823. Ini sangat berbeda dengan tulisan yang ada di C hasil. 102 untuk paslon 1, 103 untuk paslon 2, dan 23 untuk paslon 3. TPS 007 Pak Uwo Kabila. Kabila itu ada di Puni Pulango, Gorontalo. TPS 004 Talango masih di Kabila, ada kesalahan juga untuk paslon nomor 2 766 di sistem, padahal C hasilnya hanya di TPS 026 Manggahang Bale Endah di Bandung, Jawa Barat juga terjadi kesalahan. Untuk paslon nomor 2 juga di sistem tertulis 427, padahal aslinya adalah 123. Kenaikannya sekitar 304 suara. Ini ada kasus yang lebih dari 300 suara yang tercatat ya. Ini di TPS 70 Manggahang Bale Endah Bandung juga. Jadi ada kelebihan catatan lebih dari 300 akumulasinya. Ternyata yang salah adalah pencatatan di paslon 2 260 yang tercatat oleh sistem, padahal aslinya 160, kenaikan 100. Ini di TPS 55 Rancaekek Bandung, ada kesalahan juga, dan ini kesalahannya untuk paslon nomor 2 dan 3 karena besar-besar 471 dan 401, padahal aslinya tidak demikian. Aslinya adalah 195 untuk
paslon 2 dan 2 untuk paslon 3. 2 suara untuk paslon 3. Kita menemukan angka yang aneh juga di sini karena suara yang sah itu melebihi 300. Saya tidak tahu apakah ini termasuk kesalahan atau tidak, tapi saya coba tampilkan saja di sini. Namun jika seperti ini, seperti yang di Karadenan TPS 036 di Bogor, ini sepertinya ada kesalahan karena jumlah total dari suara sah lebih dari 300. Padahal aslinya tidak demikian. Ada kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan untuk paslon 2 salah, tercatat 274. Yang berikutnya di Karadenan 049 paslon nomor 2 juga terjadi kesalahan cukup signifikan karena yang tercatat di sistem adalah 772 dan yang ada di C hasil adalah 72 saja. Mungkin angka X yang di depan itu malah dikenali sebagai 7, mungkin seperti itu ya di OCR-nya. Jadi mungkin ada kesalahan yang harus kita lihat juga di sistemnya. Dan untuk paslon nomor 1 pun terjadi kesalahan. Paslon nomor 1 aslinya ada 23, sedangkan yang tercatat di sistem adalah 83. Oh maaf, kebalik. Yang aslinya adalah 83 tapi tercatat 23. Ini adalah salah satu anomali yang pertama yang kita temukan, bahwa terjadi kesalahan yang menyebabkan kurangnya suara. Ini terjadi untuk paslon nomor 1, sekitar 60 suara hilang. TPS 016 Pondok Rajek Bogor Cibinong terjadi kesalahan. Paslon 1 berkurang 2 karena aslinya 114 menjadi 112. Paslon nomor 2 naik menjadi 422 yang aslinya adalah 118. Sedangkan paslon nomor 3 juga mengalami kenaikan 858 dicatat oleh sistem, padahal aslinya hanya 38. Jadi ada kenaikan 820. Kita masuk ke TPS 03 Sukasirna Jonggol. Ini terjadi kelebihan suara sah lebih dari 300 dari akumulasi ketiga calon. Kita harus cek di form C hasil punya siapakah yang berubah. Ternyata paslon nomor 2 tercatat oleh sistem 212, padahal aslinya hanya 112. Jadi ada kenaikan 100 suara. TPS 005 Cikahuripan Kelapa Nunggal Bogor
paslon nomor 2 juga mengalami kesalahan catat. Dalam hal ini kenaikan jumlah suara menjadi 389. Padahal aslinya adalah 184. Jadi naik sekitar 205 suara. TPS 010 di Sirna Rasa, angkanya ketiga calon sangat besar. Terjadi kesalahan untuk ketiga calon. Berikutnya di TPS 13 Cibunian terjadi penambahan suara. Di sistem tertulis 722 untuk paslon nomor 2, padahal aslinya adalah 122. Mungkin kalau ini OCR-nya salah memahami ya, dari angka 1 di depan itu malah dianggap sebagai angka 7, mungkin seperti itu, karena angka 1 dan 7 itu mirip. Bogor, Pamijahan ya, itu jumlahnya lebih dari 300, dengan lonjakan ada di paslon nomor 2 juga tertulis 276, padahal di formulir C hasil itu tertulisnya 116. Jadi ada kenaikan 160 suara. Di TPS 01 Cileksa, Sukajaya, Bogor juga terjadi kesalahan. TPS 20 itu kesalahan terjadi di 3 paslon. Angkanya pun tidak main-main, berawalan 9 semua. 951 untuk 1, 926 untuk paslon 2, dan 918 untuk paslon 3. Berikutnya ada di TPS 19 Wanasari, ada kesalahan untuk paslon nomor 2, ini Wanasari di Cianjur ya. Paslon nomor 2 tertulis 612, padahal yang ada di form C hasil adalah 112. Jadi ada kenaikan sekitar 500. Angkanya bulat 500. Ini di TPS 10 Mekarsari di Cianjur juga, Agrabinta juga terjadi kesalahan untuk paslon nomor 2, tertulis di sistem 215, padahal aslinya adalah 115. TPS 003 di Mekarsari, di Cikalong Kulon, Cianjur terjadi kesalahan. Paslon nomor 2 memperoleh 602 suara, begitu demikian yang tertulis di sistem, padahal aslinya adalah 181. Kita masuk ke TPS 27 di Ciwalen.
ini terjadi kesalahan untuk 3 paslon lagi dengan angka ini di Sukaresmi Cianjur ya, 770 untuk paslon 1, 770 untuk paslon 2 dan 272 untuk paslon 3. Berikutnya untuk TPS 004 Kanci, ini juga terjadi kesalahan untuk 3 paslon dengan angka di atas 300 untuk masing-masing paslon. Jelas ini sesuatu yang keliru, karena masing-masing TPS hanya ada 300 suara akumulatif, artinya paslon 1 ditambah paslon 2 ditambah paslon 3 itu tidak lebih dari 300. Tapi di sini terjadi kesalahan pemindaian oleh sistem. Mertapa Wetan di Cirebon juga terjadi kesalahan untuk paslon 2 di TPS 006 dengan selisih 300. Aslinya 125, tertulis 425. Mungkin angka satunya dianggap sebagai angka 4, seperti itu ya. Terjadi kesalahan lagi di Jatiseeng untuk TPS 009. Maaf, ketiga calon. Nah, ini agak aneh karena form C hasilnya tidak ada atau belum ada filenya dan kita tidak bisa melihat, tapi kita catat saja karena oleh sistem angkanya sudah muncul, namun kita belum bisa mencocokkan dengan C hasil. Kita masuk ke TPS 01 di Lok Sukon Aceh Utara. Ini ada kenaikan suara dari paslon nomor 3 dari 2 suara menjadi 802. Artinya ada kenaikan 800 suara. Mungkin kasusnya sama dengan yang tadi, X yang terhubung dengan kotak, jadi sehingga terlihat seperti angka 8. Terjadi juga kesalahan di TPS 3 Gebang Ilir di daerah Cirebon. Untuk paslon nomor 3 itu angkanya 839. Padahal aslinya adalah 39. Mungkin kesalahan yang sama juga. TPS 10 Gegesik Lor di Gegesik Cirebon. Paslon nomor 2 mendapatkan 460, padahal aslinya adalah 160. Ada kenaikan 300. Apakah angka 1 bisa dibaca sebagai angka 4? Dan ternyata untuk paslon nomor 3 juga ada kesalahan. Berikutnya adalah Gegesik Lor juga, TPS 11 ini. Ada kesalahan untuk paslon nomor 2 741 tertulis di sistem, padahal aslinya adalah 141. Ada 600 suara yang salah. Berikutnya adalah TPS 16 Sutawinangun Kedawung Cirebon.
Kesalahan terjadi untuk paslon 1, 2, dan 3. Paslon 1 menjadi minus 38 suara, yang dicatat adalah 37, atau yang dikenal oleh sistem ada 37. Lain halnya dengan paslon 2, 154 aslinya tapi tercatat 754, dan juga ada kesalahan di paslon nomor 3 yang sifatnya naik. Berikutnya ada di TPS 006 Kertawinangun Kedawung Cirebon, ada kesalahan untuk paslon 2 karena akumulasi dari ketiga calon melebihi 300. TPS 14 Kalirahayu Losari di Cirebon juga bermasalah. Sistem mencatat paslon nomor 2 mendapatkan 484, padahal aslinya adalah 119. TPS 03 Mulyasari terjadi kesalahan untuk paslon nomor 2, itu 527 yang tercatat di sistem. Seharusnya adalah 127, jadi ada kenaikan 400. TPS 8 Sukamaju Talegong Garut, paslon nomor 2, aslinya 149, tertulis 244. TPS 2 Ilir Kandang Haur Indramayu, paslon nomor 2 terjadi deviasi lagi. Sistem mencatat 6 atau 264, sedangkan aslinya adalah 164. TPS 28 Ilir Kandang Haur Indramayu terjadi kesalahan pencatatan untuk paslon nomor 1, berikutnya TPS 7 Karawang di Kelurahan Segaran juga terjadi kesalahan untuk paslon nomor 2 dan nomor 1. Aslinya yang masing-masing 68 dan 135 menjadi 48 dan 435. Jadi untuk paslon nomor 2 naik 300, paslon nomor 1 berkurang 20.
TPS 27 Cilamaya di Karawang terjadi kesalahan juga untuk paslon nomor 2 dan nomor 1. TPS 27 Pangulah Selatan terjadi kenaikan suara, ini masih di Karawang, Pangulah Selatan Kota Baru, terjadi kenaikan suara untuk paslon nomor 2. Berikutnya TPS 45 Sukapada Cibenying Kidul Bandung. Ini cukup aneh angkanya, ketiga paslon mendapatkan 555 suara. Itu yang tercatat di sistem, sangat tidak masuk akal. Dan ketika kita coba lihat di C1 nya itu cukup berbeda jauh. Kita ke TPS 56 Cihandap Mandala Jati Bandung. Terjadi kesalahan juga untuk paslon nomor 2. TPS 12 Heuleut Kadipaten Majalengka. Ini untuk paslon 2 bisa mencapai 1536 yang tercatat. Tidak masuk akal karena kolom inputan pun hanya maksimum untuk 3 digit, berarti itu 999 maksimum, dan jumlah suara hanya 300 maksimal. TPS 19 Kaler Sumedang Utara Kota Sumedang, terjadi kenaikan untuk paslon nomor 1. TPS 001 Cijambu Tanjung Sari Sumedang. Ini akumulasinya melebihi 300, sedangkan yang sah ternyata hanya 248. Jadi ini ada kesalahan, dan ternyata setelah kita lihat ada di penginputan atau data paslon nomor 2. TPS 15 Sukawangun Tasikmalaya. Ada kesalahan lagi untuk paslon nomor 2 karena yang tercatat di sistem adalah 442. TPS 23 juga terjadi kesalahan. Ini adalah TPS 23 di Banyumas, Kelapa Gading, Wangon tepatnya, di TPS 23. Ini paslon 1 dan 2 besar sekali kesalahannya. Paslon 1 421 yang tercatat, sedangkan paslon nomor 2 adalah 887.
TPS berikutnya adalah TPS 1 Sumpiyuh Banyumas yang bermasalah. Pencatatannya dikarenakan nomor 2 tercatat 555 suara, sedangkan aslinya 164 suara. TPS berikutnya yang bisa kita lihat permasalahannya lagi adalah di Boyolali, Kelurahan Butuh, TPS 6, paslon nomor 3 tercatat 781 oleh sistem, padahal aslinya adalah 181. Jadi ada bias 600 suara. Paslon 2 di TPS 11 di Banjarlor, Brebes, nilainya naik karena dia tercatat 463 padahal hanya 113. TPS 30 Buara, Petanggungan, Brebes, ini jumlah suara sahnya itu lebih kecil daripada akumulasi dari ketiga paslon, berarti ada yang keliru pencatatannya, dan ternyata ketiga paslon ada kesalahan. Paslon nomor 1 tercatat 72 oleh sistem, tercatat oleh sistem. Paslon nomor 2 171, dan paslon nomor 3 adalah 41. Yang benar adalah paslon nomor 1 adalah 12, paslon nomor 2 adalah 121, dan paslon nomor 3 adalah 51. Jadi paslon nomor 3 di sini juga terreduksi suaranya, jadi hilang suaranya 10 suara. Berikutnya adalah di TPS 2 Larangan, Brebes. Angkanya adalah 500-an. Lebih dari 500 ya untuk ketiga paslon, jadi tiga-tiganya salah. .555 untuk paslon 1, 655, 600 dan 600 untuk paslon nomor 3. Berikutnya di Brebes, TPS 41 terjadi kenaikan suara untuk paslon nomor 2. TPS 22 Tritih Lor, Cilacap, terjadi kenaikan suara untuk paslon nomor 2 lagi karena yang tercatat adalah 446.
TPS 25 Kalongan di Grobogan memiliki akumulasi yang melebihi 300. Akumulasi suara ketiga calon itu melebihi 300, dan ketika dilihat paslon nomor 2 suaranya naik 100, dari 137 menjadi 237 yang tercatat oleh sistem. TPS 18 di Ngabean, Kendal. Paslon nomor 1 suaranya naik menjadi 554, padahal aslinya hanya 44, jadi naik 500. TPS 10 Juwiran di Klaten. Paslon nomor 2 mendapatkan 615, padahal aslinya 115, jadi dia mendapatkan penambahan 500. TPS 12 Bugisan di Prambanan Klaten. Paslon nomor 2 mendapatkan 400 suara, tercatat oleh sistem seperti itu, padahal aslinya adalah 100 suara saja. TPS 32 juga kenaikan untuk paslon nomor 2, 471 tercatat di sistem, padahal aslinya adalah 131. Sekarang muncul Pemalang, Jawa Tengah. Paslon nomor 2 ini mendapatkan 304 suara di sistem, padahal aslinya adalah 104 suara. Nilai suaranya naik 200. Di TPS 22 Karangmoncol juga masih di Pemalang. Paslon nomor 3 mendapatkan 856 suara. Padahal aslinya adalah hanya 56 suara. Jadi ada 800 suara yang naik. TPS 6 Ngombol, Purworejo. Terjadi kesalahan untuk 3 paslon. Nilainya besar-besar. TPS 21 di Semarang, Suruh Semarang, itu paslon nomor 2 juga mengalami kenaikan 443 tercatat di sistem, padahal aslinya adalah 143. TPS 19 di Sukoharjo itu
terjadi kenaikan untuk paslon nomor 2 dan paslon nomor 3. Masih di Sukoharjo, TPS 4 di Bekonang ini bermasalah juga karena paslon nomor 2 itu mencapai 412 di sistem. 412 yang tercatat di sistem itu aslinya adalah 117, dan terdapat juga kesalahan untuk paslon nomor 3. Next kita ke TPS 22 Kelatak Banyuwangi. Paslon nomor 2 lagi terjadi kesalahan lagi. Tercatat 647 oleh sistem. Padahal aslinya adalah 147. Jadi ada kenaikan 500. Di TPS 18 di Bantur Malang juga terdapat kesalahan tulis untuk paslon nomor 2. 137 tertulis 477. Ini sangat mencengangkan. TPS 035 Bantur Malang untuk paslon nomor 2 mendapatkan suara sampai ratusan ribu, tepatnya 136.188, 136.188 suara. Sangat tidak masuk akal. Ternyata asli suaranya adalah 136 saja. TPS 12 Pringgodani Malang terdapat kesalahan untuk semua kandidat atau paslon dengan angka yang TPS 4 di Ponorogo Nguprit, paslon nomor 2 juga mengalami kenaikan. Demikian untuk paslon nomor 1 dan nomor 3. Jadi kesemua salon mendapatkan kenaikan suara yang besar juga. TPS 5, kesalahan untuk 3 paslon juga terjadi di TPS 5 di Tuban, tepatnya di Sukolilo, Kelurahan Sukolilo. Yang menarik untuk paslon nomor 1 tertulisnya 0, padahal 20 dia ada suaranya, jadi suaranya 20 hilang. Sedangkan untuk paslon nomor 2 tercatat oleh sistem 745, padahal aslinya 145. Sedangkan untuk paslon nomor 3 itu juga mengalami kenaikan dari 32 menjadi 132, dari 39
TPS 36 Perunggahan Lor Tuban. Ini mungkin jumlahnya melebihi 300 akumulasinya. Dan ternyata setelah dicek adalah paslon nomor 2 yang angkanya berubah dari 147 di C hasil menjadi 247 di sistem. TPS 6 Semanding Tuban, itu paslon nomor 2 mengalami kenaikan 544 tercatat di sistem, aslinya 144. TPS 12 jumlah akumulasi dari ketiga calon melebihi 300. Ini perlu dicek C hasilnya, dan ternyata benar ada permasalahan di paslon nomor 2. 162 di C hasil tertulis di sistem berubah menjadi 262. Mungkin itu yang bisa saya sampling untuk beberapa provinsi, dan saya mendapatkan nilai yang cukup besar. Izinkan saya memberikan sekedar pendapat saya untuk permasalahan yang ada di Sirekap ini. Saya menyimpulkan ada 2 besaran kesimpulan di sini. Yang pertama adalah kesalahan terjadi di perhitungan semua paslon, dengan kesalahan terbanyak adalah di paslon nomor 2. Tetapi terjadi beberapa macam kasus terkait dengan perubahan suara nih, jumlah suaranya ya. Jadi total adalah sekitar 201.000 suara yang di markup, padahal suara yang ada adalah hanya sekitar hampir 13 ribuan. Terjadi kesalahan sekitar 201.000 kesalahan suara dari sampling yang saya lakukan. Ini artinya ada selisih sekitar 188.000 atau 1452% jika membandingkan antara suara asli yang sekitar 13 ribuan itu dengan selisihnya. Ada beberapa kasus unik yang muncul. Yang pertama adalah suara yang diinput bukan bertambah tetapi berkurang. Ini terjadi di paslon nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1 terjadi 5 kali dan nomor 2 tidak ada, sedangkan nomor 3 ada 10 suara tapi hanya 1 kali. Total untuk paslon nomor 1 hilang sekitar 103 suara. Jadi ini merupakan hal yang cukup unik. Lalu yang berikutnya adalah kesalahan dengan selisih sama. Saya mencatat ada kesalahan dengan selisih 500 terjadi di 3 calon, 600 terjadi di 2 calon, dan 800 terjadi di 3 calon dengan intensitas lebih dari 5 kali di masing-masing kelipatan tersebut. Jadi cukup berulang kesalahan dengan selisih yang besar ini cukup mengkhawatirkan juga, karena selisih yang muncul ini terlampau besar. Mungkin ini terjadi karena ada pemindaian yang keliru, seperti angka 8 itu salah pindai karena ada tanda silang di sebuah kotak. Mungkin OCR-nya memahami bahwa itu adalah angka 8. Sedangkan angka perbedaan pembacaan angka 1 dan 7, misalkan 114, itu terpindai 714 sehingga menghasilkan selisih 600. Jadi
ada kemungkinan juga kejadian berulang ini terjadi karena salah pindai. Nah, yang unik lagi adalah sistem ini gagal untuk membaca semua angka yang disajikan. Dalam artian terjadi kegagalan pembacaan di setiap angka. Contohnya angka 99, puluhannya 9, satuannya 9, terbaca 844. Ada angka ratusan 8, ada angka puluhan 4, dan angka satuan 4. Contoh lain adalah 119 terbaca 484. Sangat acak. Angka 10 terbaca 237. Angka 164 terbaca 555. Angka 24 terbaca 600 dan sebagainya. Jadi ini teknologi OCR-nya sangat meragukan karena gagal membaca semua angka. Tidak ada satupun angka yang berhasil dibaca. Dan ini cukup banyak terjadi. Hampir 20 kali dari sampling dan kegagalan atau kesalahan pembacaan itu terjadi ketidaktepatan pembacaan angka di setiap karakternya, baik di satuan, puluhan maupun ratusan. Bagi saya ini sangat mengkhawatirkan. Dan kasus yang tidak kalah unik adalah pembacaan dengan kesalahan terbesar hingga mencapai 136.118, padahal aslinya hanya 136. Bagaimanakah ini bisa terjadi? Kemungkinan besar karena angka 136-nya itu sama, di depan itu ada 136. Maka pertanyaannya adalah bagaimana sistem bisa membaca ada angka 188 di samping 136. Ini juga menunjukkan kegagalan dalam proses pemindaian atau pembacaan dokumen yang diupload menjadi angka numerik. Beberapa permasalahan membuat saya berani untuk menyatakan bahwa Sirekap ini adalah layanan TI, teknologi informasi, yang bermasalah. Kenapa bermasalah? Ada 6 permasalahan utama di sini, baik teknis maupun non teknis. Yang pertama adalah penggunaan teknologi OCR yang kurang baik gitu ya. Karena teknologi OCR itu berfungsi untuk mengkonversi karakter yang ada di dalam sebuah dokumen menjadi digital. Dalam hal ini angka ya, numerik. Permasalahan kesalahan pembacaan itu mungkin bisa terjadi karena beberapa hal. Pertama, karena mungkin cara penulisan salah atau tidak sesuai dengan pakem yang dianjurkan. Saya tidak tahu apakah ada semacam training khusus kepada para KPPS atau pengisi formulir C hasil untuk menulis sesuai dengan apa yang harus diterima oleh OCR sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses pemindaian. Kemungkinan yang kedua adalah adanya masalah pencahayaan yang kurang baik ketika proses foto. Jadi kamera HP-nya kurang bagus lah, bisa dibilang seperti itu. Ya, ini sebenarnya adalah masalah non teknis yang ya teknis, tetapi sebenarnya ini menjadi tanggung jawab siapa. Kita bisa perdebatkan, karena apakah KPPS harus memiliki HP yang bagus. Nah, kalau misalkan itu harus terstandarisasi fotonya, berarti dari KPU harusnya bisa menyediakan itu, paling tidak satu TPS itu satu HP yang bagus. Dipastikan ada satu HP yang bagus. Mungkin misalkan itu menjadi salah satu syarat ketua KPPS, misalkan seperti itu. Atau adanya subsidi
untuk satu kpps bisa membeli sebuah handphone, atau mungkin even itu hanya menyewa seperti itu, karena saat ini kan banyak juga penyewaan handphone yang sifatnya atau handphone yang bagus ya, seperti iPhone dan sebagainya, atau Android dengan spek yang high level. Lalu yang berikutnya adalah teknik pengenalan huruf oleh OCR. Ini yang menjadi permasalahan teknis, seperti yang tadi kita sudah sempat singgung. Angka X di kotak itu bisa dianggap sebagai angka 8, angka 1 bisa dianggap sebagai angka 7, angka 4 dan 1 itu kadang-kadang salah baca. Lalu ada angka 0 dan 8, angka 3 dan 8, itu bahkan ada angka 5 dan angka 6 yang salah baca. Mungkin karena 5-nya itu berbentuk seperti 6 gitu ya, dan sebagainya. Jadi penggabungan antara kesalahan dalam penulisan dan juga teknologi OCR yang digunakan ini mengakibatkan banyaknya kesalahan yang terjadi di proses pemindaian. Permasalahan berikutnya adalah permasalahan yang mendasar yang harusnya dibuat oleh sistem, yaitu perumusan kalkulasi. Ini menjadi fatal karena formulasi penghitungan suara itu menjadi banyak yang salah. Yang paling fatal adalah bagaimana aplikasinya itu tidak memiliki proses untuk memagari. Jadi kalau ada ketentuan satu TPS tidak boleh lebih dari 300, maka seharusnya ketika akumulasi dari suara paslon 1, 2, dan 3 itu melebihi 300, sistem harus memberikan alert atau error keluar, tidak bisa di save lah. Dari pihak user yang penginputnya harus mengupdate datanya sehingga tidak ada kesalahan. Mungkin ada 1-2 TPS dengan kondisi tertentu yang mungkin akan di set 300, misalkan seperti itu. Bagaimana? Ya, itu bisa di handle dengan conditional statement if else lah. Dalam programming itu ada conditional statement dan itu sangat basic. Error handling dan conditional statement if else, do while itu sering digunakan untuk menghandle sebuah kondisi sehingga ketentuan-ketentuan yang diinginkan bisa diterapkan dalam sebuah program yang terimplementasikan dalam aplikasi. Terkait dengan aplikasi, maka saya juga mempertanyakan proses pembangunan aplikasi ini. Proses pembangunan di sini maksudnya ada dua ya, ada proses development di awal dan juga ada proses enhancement ataupun proses updating aplikasinya. Seperti yang kita ketahui, aplikasi ini, Sirekap ini sudah digunakan di 2020 untuk pilkada ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana prosesnya? Apakah sudah melakukan sebuah iterasi SDLC dengan baik, software life development cycle dengan baik? Apakah desainnya sudah benar? Misalkan nih, ketika kita berbicara mengenai pilkada yang notabene titiknya lebih sedikit daripada pemilu secara umum, maka harus ada improvement di situ. Harus ada desain yang baru di situ, paling tidak untuk handling load, misalkan seperti itu. Handling load di sini maksudnya adalah memastikan bahwa ketika aplikasi tersebut diakses oleh banyak titik itu tidak error. Jangan-jangan kesalahan pembacaan itu terjadi karena salah simpan. Proses loadnya ini bisa menyebabkan terjadi kesalahan penyimpanan data ataupun gagal akses alias hang, tidak bisa login, error waktu masukin username, error waktu upload dan sebagainya. Dan yang terpenting sebenarnya ketika kita melakukan life cycle pembangunan sebuah aplikasi, testing itu menjadi sesuatu yang sangat penting.
Pertanyaannya, apakah aplikasi ini sudah ditesting dengan baik? Testing itu ada error test. Jadi kita melihat apakah formulasi yang kita masukkan dalam programming itu sudah betul. Juga kita bisa melihat load test. Bagaimana kalau ditembak 100 secara bersamaan, 1000 secara bersamaan, 1 juta secara bersamaan, misalkan seperti itu. Daya tahan dari aplikasi ini untuk diakses maksimal itu berapa sih? Pertanyaan itu harusnya bisa dijawab ketika kita membuat sebuah aplikasi yang baik. Itu yang harus dilakukan sebenarnya. Proses testing, bahkan formulasinya juga harus dicek secara detail sehingga tidak ada kesalahan. Berikutnya adalah pengelolaan layanan TI. Ini masuk kepada definisi bahwa Sirekap itu adalah sebuah layanan TI, layanan yang berbasis teknologi informasi yang diberikan kepada customer, dalam hal ini user ataupun masyarakat umum di Indonesia. Nah, ketika ini menjadi sebuah service, kalau dalam ilmu IT manajemen itu disebut IT service, maka kita harus menerapkan IT service management. Dan salah satu bagian di IT service management adalah continual service improvement. Bagaimana kita bisa mengevaluasi terhadap layanan TI yang sedang berjalan, peningkatan terhadap layanan TI agar mampu berjalan berkelanjutan. Nyambung ke yang tadi, ketika pilkada itu dianggapnya sukses, maka jangan jumawa dulu, karena pilpres itu jauh lebih besar daripada pilkada, jauh lebih kompleks daripada pilkada. Apalagi ketika pilkada itu belum baik, belum optimal, maka seharusnya improvementnya itu jauh lebih banyak dilakukan untuk mencapai posisi yang diinginkan sebagai sebuah IT service di pemilu ini. Dan salah satu hal yang perlu dipikirkan juga di pengelolaan ini adalah bagaimana kita bisa menerapkan tata kelola IT yang baik. Dalam ilmunya disebut IT governance, dan salah satu penerapannya adalah bagaimana kita bisa melakukan audit secara berkala kepada aplikasi ini. Ketika kita membuat sesuatu, kita memiliki desain, kita memiliki output, kita memiliki goals yang didokumentasikan dengan baik, maka itu menjadi hal yang harus dicapai oleh aplikasi tersebut. Dan untuk mengeceknya, maka audit diperlukan. Audit harus dilakukan setiap, misalkan 1 tahun sekali, biasanya memang berkala tiap tahun, dan itu seharusnya dilakukan. Apalagi ini menyangkut sebuah service atau layanan yang sifatnya akan masif digunakan pada satu titik, yaitu tanggal 14 Februari 2004 kemarin. Yang berikutnya, yang nomor 5, yang tidak kalah penting adalah user knowledge. Pengetahuan si pengguna, terutama saat ini yang paling penting adalah penginput data. Apakah si penginput itu sudah diberi bekal berupa user manual sehingga ketika terjadi permasalahan dia bisa melihat, atau paling tidak setidaknya sudah pernah dilakukan telekonferensi atau meeting yang bermaterikan bagaimana cara menggunakan Sirekap dengan baik. Satu persatu fiturnya dijelaskan, satu persatu fiturnya bisa didemokan dengan baik, sehingga para petugas tidak bingung untuk menggunakan. Harus dipastikan di setiap TPS paling tidak ada 1 orang yang paham mengenai Sirekap, sehingga ketika terjadi permasalahan tidak bingung dan tidak salah input. Itu harus dikerjakan. Dan yang terpenting adalah bagaimana Sirekap itu bisa digunakan. Caranya adalah melakukan simulasi. Mungkin petugas KPPS yang ada diminta untuk menginput misalkan
semuanya satu persatu, satu Indonesia pada H-3, H-2, H-1 untuk memastikan bahwa aplikasi ini tidak down, membaca dengan baik dan sebagainya. Harus dilakukan secara intens, dan ketika ada bug atau ada error itu harus segera diperbaiki. Dan yang terakhir adalah yang ingin saya garis bawahi di sini adalah asumsi yang salah mengenai statement bahwa Sirekap ini adalah layanan IT yang hanya sekedar menjadi alat bantu. Ya, memang betul ini bukan alat hitung yang utama, tetapi terminologi alat bantu di sini ini akan menjadi rancu atau salah, karena apapun statusnya sebuah layanan berbasis IT itu harus menyajikan kebenaran data. Itu adalah kuncinya, harus dapat menyajikan kebenaran data. Bagaimana mungkin sebuah layanan berbasis IT itu memberikan data yang salah? Walaupun itu alat bantu, itu akan menimbulkan ketidakpastian jika penyajian datanya itu salah. Dan ketidakpastian itu akan menyebabkan chaos, akan menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Bayangkan misalkan terjadi kasus perbedaan antara Sirekap dengan manual itu ternyata 30 juta atau 50 juta suara. Bayangkan sebesar itu deviasinya. Maka mau tidak mau pasti ada satu pihak yang menggunakan salah satu sumber data itu untuk pegangan dia, dan itu yang menguntungkan dia pastinya. Ketika itu terjadi, maka persentase kemenangan dari salah satu calon itu menjadi diragukan. Itu akan chaos. Chaosnya bagaimana? Chaosnya adalah mau tidak mau KPU harus menghitung ulang karena deviasinya terlalu lebar. Dan ketika menghitung ulang, bayangkan ratusan ribu TPS dengan jutaan ataupun ratusan juta suara harus dihitung ulang bertingkat dari TPS menuju kelurahan, kecamatan sampai ke pusat, dihitung ulang semua, dan akhirnya KPU membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan Oktober Jokowi sebagai presiden ke-7 itu sudah ditarik mandatnya, dan Indonesia tidak memiliki presiden definitif di Oktober karena KPU membutuhkan waktu yang lama, dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak kita inginkan. Kita harus menghindari hal ini bisa terjadi, dan kita butuh solusi. Apa solusinya? Saya mengajukan dua opsi. Opsi pertama, jika layanan ini atau Sirekap ini masih dianggap sebagai alat bantu saja dan dibiarkan untuk salah dan tidak diperbaiki dengan serius, maka shutdown aja, tutup saja, tidak perlu digunakan. Lah buat apa alat bantu hitung tapi salah, malah buat orang-orang ribut? Atau jika misal memang masih mau digunakan, maka lakukanlah perbaikan. Ada dua hal yang harus dilakukan sekarang juga. Yang pertama adalah perbaiki datanya yang salah-salah itu dan audit source code-nya. Pertama, perbaiki data. Bagaimana caranya? Perbaiki datanya, kalau teman-teman yang mengerti teknis mungkin itu bisa, sebenarnya tidak terlalu susah. Misalkan untuk penjagaan kurang dari 300, bagaimana caranya? Implementasikan saja semacam function atau prosedur di backend-nya ya, di database-nya, yang ketika di running nanti akan melihat semua raw transaksinya, apakah lebih dari 300 jumlah dari kolom suara paslon 1, suara paslon 2, suara paslon 3, ketika ditambahkan kurang dari 300. Dan itu relatif mudah ya dilakukan. Kalau teman-teman programmer atau database administrator pasti tahulah caranya. Tidak terlampau sulit, dan itu bisa dilakukan. Prosesnya checking, saat checking update. Untuk menjaganya mungkin
ya kita harus buat skema rollback kalau misalkan ada permasalahan. Lalu yang kedua adalah proses audit source code. Ini yang penting karena formulasinya juga harus dicek, karena terjadi penambahan yang sifatnya berulang. Itu tuh yang agak mengkhawatirkan. Di samping mungkin karena OCR-nya, mungkin permasalahan lain, yaitu adanya algoritma atau formulasi yang salah. Nah, itu yang perlu diaudit sehingga memastikan bahwa source code-nya atau formulasinya itu tidak salah. Dan mungkin saya bisa menambahkan satu hal lagi terkait dengan bagaimana trust atau kepercayaan itu bisa muncul. Perlu dipahami bahwa banyak orang yang menduga adanya akses data atau hacking atau apapun itu yang sifatnya data injection atau masuk ke dalam database untuk mengganti, atau bahkan ada yang punya user khusus untuk mengganti dan sebagainya, sehingga itu menimbulkan ketidakpercayaan. Oleh sebab itu, sepertinya kita butuh transparansi berupa log atau audit trail. Tidak perlu detail dikeluarkan, tetapi paling tidak di bawah bisa kita berikan lognya. Situ tertulis ada 4 log yang mungkin kita bisa perlihatkan secara umum ya. Created by, jadi transaksi itu atau data itu dibuat oleh siapa, oleh KPP atau TPS mana, atau KPPS siapa, atau user siapa, kapan, created date-nya bersama time-nya, jadi created date time, kapan dia itu dibuat. Lalu yang berikutnya adalah updated by, jadi ada kemungkinan data itu diupdate oleh seseorang, maka harus dicantumkan juga orangnya siapa dan kapan diupdate-nya, updated time. Itu membuat data tersebut akan menjadi lebih terpercaya. Tentunya kita tidak membuka semua proses perubahan dan lain sebagainya. Data tersebut kita bisa cek satu persatu. Kita bisa tahu orang terakhir yang mengubah data ini siapa sih. Kalau orang terakhir yang mengubah adalah orang yang membuatnya, pastikan bahwa tanggalnya itu apakah berbeda atau enggak gitu. Jadi itu akan menimbulkan kepercayaan bahwa memang ini dihandle atau ditangani oleh user yang seharusnya, bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Semoga ketidakpastian ini bisa segera diselesaikan oleh pihak-pihak terkait. Tentunya KPU memiliki tugas yang besar untuk ini. Saya sebagai orang awam di sini hanya bisa mendoakan dan memberikan masukan, semoga KPU dan pihak-pihak terkait bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan rasa nyaman, aman, dan kepercayaan pada masyarakat Indonesia terkait dengan hasil Pilpres ini. Bukan masalah siapa yang menang atau siapa yang kalah, tapi kualitas dari hasilnya juga harus dipertanggungjawabkan. Kualitas hasil berdasarkan kualitas data yang disajikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.